Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Hari ini saya Meta Hanindita akan mengajak Bapak dan Ibu semua untuk membahas mengenai baby's growth in time of new normal. Sebagaimana yang kita ketahui, pemerintah akhir-akhir ini sedang mengencarkan new normal di masa pandemi corona saat ini. Nah, hal ini tentunya bisa jadi membuat Bapak dan Ibu bertanya-tanya, memang apa sih bedanya antara new normal dan yang tidak new normal atau masa sebelumnya, terutama terkait mengenai pemenuhan nutrisi bayi. Nah, yang ini nih yang akan kita bahas satu persatu secara detail. Sebetulnya dibandingkan dengan era sebelum pandemi atau saat pandemi sebelum era new normal, tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai pemenuhan nutrisi yang optimal untuk bayi. Pada prinsipnya sama, bahwa nutrisi yang optimal itu dapat diberikan pada bayi berusia 6 bulan ke bawah dengan pemberian ASI eksklusif. Bisa dilanjutkan pemberian ASI-nya sampai dengan 2 tahun atau lebih, ditambah dengan pemberian MPASI mulai dari usia 6 bulan hingga usia 2 tahun. Prinsip pemberian MPASI ini sendiri pun sebetulnya juga sama, entah itu di masa pandemi, di masa tidak pandemi, di era new normal ataupun era yang belum normal, sebetulnya sama. Prinsipnya ada 4 yang harus benar-benar diperhatikan. Yang pertama adalah tepat waktu, yang kedua adalah adekuat, yang ketiga aman, dan yang keempat diberikan dengan cara yang benar atau appropriate. Nah, kita bahas satu-satu ya, Bu, Pak. Yang pertama adalah prinsip pemberian MPASI tepat waktu. Pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI tepat waktu ini artinya bahwa MPASI harus diberikan pada saat ASI saja sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi. Biasanya hal ini terjadi saat bayi berusia sekitar 6 bulan. Walaupun begitu, pada bayi-bayi tertentu kadang ada juga yang sudah tidak mencukupi lagi nih ASI-nya walaupun bayi belum berusia 6 bulan. Sehingga MPASI bisa diberikan pada saat itu sebelum 6 bulan, di atas 4 bulan, hanya dengan indikasi medis dan atas advice dari dokter spesialis anak. Kemudian syarat yang kedua adalah adekuat. Adekuat di sini artinya bahwa MPASI harus mengandung kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi, baik itu makronutrien, karbohidrat, lemak, dan protein, serta mikronutrien. Mikronutrien ini bisa vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan lain sebagainya, serta mineral sebagai contoh zat besi, zinc, dan sebagainya. Nah, hal ini pula lah yang benar-benar harus diperhatikan karena sebagaimana yang kita ketahui, bayi kapasitas lambungnya masih belum terlalu besar, masih kecil, sehingga porsi makannya juga masih belum bisa terlalu banyak. Secara kuantitas atau secara jumlah, biasanya kebutuhan bayi ini dapat tercukupi dengan frekuensi makan yang sesuai dengan usia. Sebagai contoh, untuk MPASI bayi berusia 6 hingga 8 bulan, maka frekuensi makan bisa dimulai dari 2 kali per hari, ditingkatkan perlahan menjadi 3 kali per hari, tergantung dari kemampuan makan bayi. Kemudian dari usia 9 hingga usia 11 bulan, ini bisa dimulai dari 3-4 kali, demikian pula dari usia 12 bulan hingga usia 2 tahun. Selain frekuensi, kecukupan nutrisi secara kuantitas ini juga dapat diraih atau dapat diusahakan melalui tekstur MPASI. Dari usia 6 hingga usia 8 bulan, tekstur yang diberikan ini adalah bubur halus atau puree, bukan cair ya, cukup kental tapi halus, sehingga kalau bapak atau ibu membuat puree atau bubur ini di sendok, begitu sendoknya dibalik tidak langsung tumpah. Hal ini penting diperhatikan karena konsistensi yang terlalu cair tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi. Selain itu, dari usia 9 hingga usia 11 bulan, teksturnya ini bisa ditingkatkan. Mulai dari makanan yang bisa dipegang dengan tangan yang disebut dengan finger food, tim kasar, cincang, dan lain sebagainya, hingga di usia 1 tahun, targetnya bayi harus sudah dapat makan makanan dengan konsistensi atau tekstur sama seperti makanan keluarga, sama seperti makanan yang sehari-hari dikonsumsi oleh ayah ataupun ibunya. Selain frekuensi, kemudian juga tekstur, maka kecukupan nutrisi secara kuantitas ini juga bisa dilihat berdasarkan jumlah per kali makan. Dari usia 6 hingga usia 8 bulan, ibu atau bapak dapat menyiapkan MPASI
setidaknya 2-3 sendok makan sekali makan nih, sendok makan orang dewasa ya. Perlahan-lahan ditingkatkan hingga mencapai 125 ml atau sekitar setengah gelas air mineral. Dari usia 9 hingga usia 11 bulan, porsi makannya yang disiapkan per kali makan adalah mulai dari setengah gelas air mineral. Lalu di atas 1 tahun, porsi makannya dimulai dari sekitar 1 gelas air mineral atau sekitar 250 ml. Nah, itu tadi kita ngomongin mengenai kecukupan nutrisi secara kuantitas. Bagaimana secara kualitas? Secara kualitas MPASI harus mengandung karbohidrat setidaknya 35 hingga 60% dari total kebutuhan kalori, lalu protein dengan mengutamakan protein hewani 10 hingga 15% dari total kebutuhan kalori, lemak ini lumayan tinggi nih ya Bu, Pak, lemak ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak. Dan sayur atau buah sedikit saja karena sifatnya hanya diperkenalkan. Syarat yang ketiga atau strategi pemberian MPASI yang ketiga pada prinsipnya adalah harus aman. Aman di sini artinya bahwa MPASI ini harus disiapkan, dimasak, dan disajikan dengan higienis dan bersih. Ini yang perlu diperhatikan terutama di masa pandemi seperti saat ini. Jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan baik ibu maupun bayi pada saat sebelum, sesudah makan, kemudian juga sebelum memasak, sesudah memasak, lalu sebelum dan sesudah membersihkan bayi, itu semua harus diperhatikan. Jangan lupa juga dari aspek keamanan ada yang namanya suhu berbahaya. Suhu berbahaya ini adalah suhu antara 5 derajat sampai 60 derajat di mana bakteri atau virus ataupun mikroorganisme lain yang berbahaya dapat berkembang biak dengan cepat. Sehingga apabila ibu dan bapak ingin menyimpan makanan lebih dari 2 jam, maka simpanlah makanan di bawah 5 derajat, masukkan kulkas terlebih dahulu, kemudian kalau misalnya akan dimakan harus dipanaskan dengan suhu di atas 60 derajat Celcius. Jangan lupa juga ya Bu, Pak, memisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan-bahan makanan yang sudah matang dengan makanan yang masih mentah. Ini ditujukan supaya tidak terjadi kontaminasi bakteri. Lalu prinsip yang terakhir atau prinsip yang keempat adalah bahwa MPASI harus diberikan dengan benar atau secara appropriate. Harus diberikan dengan cara responsive feeding yang artinya menyesuaikan dengan sinyal lapar dan kenyang anak. Tidak boleh dipaksakan karena bagaimanapun anak sendirilah, bayi sendiri yang menentukan sebagaimana banyak yang bisa ia makan. Jangan lupa juga untuk selalu menerapkan aturan makan seperti contohnya bahwa waktu makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Kemudian juga tidak boleh ada distraksi, jadi saat makan tidak boleh ada YouTube, tidak boleh sambil jalan-jalan, tidak boleh sambil naik mobil putar-putar kota gitu ya, biasanya ada yang seperti itu. Nah, itu semuanya adalah prinsip pemberian MPASI yang harus diperhatikan di era new normal atau di era sebelum new normal, di masa pandemi ataupun di masa tidak pandemi. Ini adalah prinsip yang harus dilaksanakan dan harus diperhatikan demi optimalnya nutrisi bayi. Mengenai new normal, terkadang ada juga orang tua yang bertanya pada saya, sebetulnya perlu nggak sih nutrisi tambahan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh bayi? Pada prinsipnya daya tahan tubuh bayi ini akan terjaga dengan baik apabila status nutrisinya tercukupi. Maka itu berikan nutrisi optimal menggunakan nutrisi yang seimbang. Jangan lupa ada karbohidrat, ada lemaknya, ada protein dengan mengutamakan protein hewani, sayur atau buah sedikit saja. Berikan variasi makanan setiap harinya, jadi jangan yang itu-itu aja. Dan kemudian jangan lupa juga lakukan aktivitas fisik sesuai dengan usia. Misalnya di usia 1 tahun, kalau misalnya bayinya sudah bisa berjalan, maka biarkan bayi berjalan. Atau kalau enggak, misalnya bayi baru 6 bulan gitu ya, lagi suka-sukanya duduk, lakukan aktivitas fisik, bermain dan lain sebagainya sesuai dengan usia. Lalu jangan lupa juga istirahat yang cukup. Waktu tidur yang cukup ini juga penting untuk daya tahan tubuh bayi. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai apa-apa saja sih yang perlu diperhatikan terutama terkait nutrisi di era new normal. Sepertinya tidak begitu jauh berbeda dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Saya Meta Anindita, semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo mama semua, apa kabar?
sudah tahu kalau saya baru mengeluarkan buku ini di bulan Maret, yaitu kumpulan resep kelas bayi nyam-nyam. Nah, dulu sebelum corona saya sering sekali bikin kelas bayi nyam-nyam ini secara offline. Kelas ini membahas mengenai teori pemberian makanan pendamping ASI dan cara memasaknya. Nah, sekarang semua resep-resep yang saya buat di kelas bayi nyam-nyam dibukukan menjadi suatu buku yang isinya tidak hanya teori tapi juga kumpulan 50 resep. Hari ini saya akan memasak salah satu resep yang ada di buku ini. Jadi resep-resep ini bisa dipraktekkan sejak bayi mulai makan di hari pertama, juga bisa untuk seluruh keluarga. Jadi sangat menyenangkan loh, ternyata pemberian MPASI itu tidak semenakutkan yang dibayangkan. Yuk kita coba baca, masak, dan praktekkan pemberian makannya sama-sama. Oke, sekarang kita akan membuat nasi lumat nih Mama. Jadi caranya seperti yang ada di buku. Masaklah 1 takar nasi matang dengan 2 takar air di dalam panci. Jadi kita nggak usah pakai beras karena terlalu lama, kita bisa pakai nasi matang. Nasi dan air 1:2. Karena ini setengah mangkok, saya akan kasih airnya 1 mangkok karena 1:2. Oke. Air segini cukup ya. Nah, sekarang kita nyalakan apinya. Nah, udah deh, ini kita tunggu aja sampai jadi hingga air asat. Asat tuh artinya airnya habis dan nasi menjadi lembek. Nah, jadi ini kita tunggu Mama sampai nanti airnya mendidih, terus airnya lama-lama kering ya. Tekstur seperti ini Mama adalah untuk bayi 9 bulan. Ini kita bilang namanya nasi lembek. Nah, sekarang bagaimana untuk yang tekstur bayi 6 bulan? Kita akan lumat ya. Jadi kalau kita baca nih di buku, lumat dengan saringan untuk usia bayi 6-8 bulan. Untuk usia 9-11 bulan sudah tidak perlu dilumat lagi. 1 tahun sudah bisa makan nasi dengan tekstur dewasa. Nah, ini Mama kita akan melumat ya. Jadi kalau tekstur ini adalah tekstur bayi 9 bulan ya, nasi lembek. Kalau untuk 6 bulan lebih kecil lagi kita akan lumat dengan saringan saja ya. Jangan dengan blender, karena kalau blender nanti tidak ada tekstur, bayi hanya menelan, jadi nggak merangsang bayi untuk mengunyah, giginya jadi lama keluarnya. Kalau kita lumat, teksturnya memang agak kasar, tapi memberikan bayi kesempatan untuk belajar mengunyah, gusinya jadi tergesek sehingga nanti giginya akan lebih cepat keluar ya. Kita bisa lihat kalau kita saring akan seperti ini bentuknya. Nah, nih ada di bawah saringan. Oke, jadi untuk bayi teksturnya harus lumat dan kental ya, nggak boleh jatuh dari sendok. Gimana yang masih ada sisa sedikit nih di atas saringannya, ini boleh diambil juga ya. Jadi seperti ini tuh, kental sekali sampai sulit untuk jatuh dari sendok. Nah, nasi seperti ini Mama, kita perlu tambahkan lemak ya, supaya ada kalorinya. Lemak itu berasal dari minyak, mentega, margarin, atau santan. Kalau kita masak dengan air seperti ini, kita cuma tinggal menambahkan minyak mentah Mama. Minyak ini merek apa saja yang ada di dapur, kita bisa tambahkan. Jadi bentuknya jadi begini, mengkilat ya, dan berlemak. Lemak akan membantu bayi lebih mudah untuk buang air besar. Bukan serat ya, kalau terlalu banyak serat bayi malah sulit untuk buang air besar. Begitu juga yang 9 bulan kita tambahkan lemak. Tergantung berapa banyak nasi yang Mama buat. Kalau nasinya hanya seperti ini cukup ya, kita 1 sendok makan bayi. Tapi kalau lebih banyak tentunya
lemak yang diberikan pun harus lebih banyak ya Mama. Jangan cuma 1 sendok untuk satu penuh nasi seperti ini. Nah, porsi seperti ini kira-kira 2 sendok makan bisa untuk sekali makan. Bagaimana dengan lauknya? Kok cuma nasi saja? Nah, kita akan buat, yaitu sayur lodeh dan telur puyuh. Oke, selanjutnya. Oke Mama, saya sekarang akan memasak sayur lodeh telur puyuh ya. Bahan-bahannya sudah ada. Nah, sekarang kita rebus dulu nih semuanya. Ada labu siam, saya rebus. Kemudian ada jagung. Telur puyuhnya juga sudah saya rebus, jadi disisihkan dulu ya. Nah, sambil kita tunggu mateng, kita bisa parut bumbunya. Oke, ini udah mulai empuk nih ya. Kita masukkan bahan-bahan yang lain ya. Ada telur puyuh, kemudian tempe. Terus saya masukkan juga bumbunya yang sudah saya parut. Jadi kenapa diparut? Karena lebih mudah untuk masak dibandingkan kita harus pakai blender atau kita pakai ulekan ya. Jadi lebih gampang kalau parut. Oke, jadi ini baunya udah enak banget. Bumbunya tadi ada bawang merah, bawang putih, kemiri, saya parut. Juga ada daun salam dan lengkuas. Terus kemudian kita masukkan santan. Saya gunakan santan instan di sini ya, Mama. Santan fresh tentu boleh banget ya. Kalau Mama yang kerja, Mama yang sibuk, boleh pakai santan instan. Santan itu lemak ya buat bayi, jadi bayinya jadi gendut kalau makan makanan bersantan. Dan memperlancar pencernaannya ya. Jadi bayi akan lebih mudah buang air besar kalau ada lemak. Oke, nah ini kita bisa sambil timba-timba. Jadi timba-timba maksudnya nih gini nih, supaya santannya nggak pecah. Tunggu sampai semua bumbu menyerap. Mama bisa buat ini untuk sekaligus keluarga loh, jadi porsinya lebih besar daripada porsi ini. Kalau ini kan porsinya mungkin untuk bayi dan mama saja ya. Untuk 2 kali makan bisa, karena bayi kan porsinya kecil. Ya, kalau mau buat keluarga juga bisa, untuk eyang sekalian di rumah, untuk papa, untuk kakak juga bisa ya. Jadi bumbunya tentunya lebih banyak. Di dalam buku itu saya tidak menggunakan takaran bumbu karena tergantung Mama mau masak untuk berapa banyak porsi. Oh ya, jangan lupa untuk menambahkan garam supaya rasanya tidak terlalu hambar ya. Kalau untuk bayi kita boleh ya gunakan garam sedikit seperti ini. Nanti rasanya tidak akan terlalu asin, tapi ada rasa. Kemudian kita juga bisa tambahkan merica. Boleh juga pakai gula sedikit, sehingga rasanya juga lebih sedap. Nah, sayur lodeh kita sudah matang. Jadi, kita mau lumat nih untuk bayi umur 9 bulan. Dan untuk 6 bulan ya. Jadi kita bisa ada telur puyuh, ada tempe, terus kemudian ada jagung ya. Usahakan ya Mama, untuk bayi itu kita perbanyak proteinnya. Jadi tempenya yang banyak ya, bukan sayurnya. Telur puyuhnya juga yang banyak. Nah, ini kita ulek Mama supaya lumat. Kalau untuk bayi 9 bulan cukup kasar saja. Kalau untuk bayi 6 bulan kita mau lumat. Kalau Mama mau meningkatkan berat badan bayi, perbanyak proteinnya di dalam 1 kali makan. Jadi sudah dikasih telur, pakai tempe lagi dan telurnya yang banyak. Bukan karbohidratnya yang banyak ya. Nah, ini dia.
Ini adalah nasi lumat dan sayur lodeh telur puyuh lumat untuk bayi 6 bulan. Ya, seperti ini teksturnya. Kemudian ini adalah yang tekstur kasar dan nasi lembek untuk bayi 9 bulan. Sementara kuah sayur lodehnya tentu boleh ibu tambahkan di dalam nasi dan lauknya, atau bisa juga diseruput dengan menggunakan gelas. Oke, baik, semoga video ini informatif untuk mama yang akan memulai MPASI. Silakan dibaca bukunya dan bisa diperoleh di Gramedia mana saja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.